Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita akan masuk ke hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga. Jadi hadis yang pertama yang telah kita bahas 2 pekan yang lalu diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Idh tala 'alaina rajulun syadidu bayadhith thiyab. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad beritahu aku apa itu Islam. Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam, al-Islam, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji jika engkau mampu. Qala sadaqta, maka orang tersebut yang bertanya berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar bin Khattab berkata, maka kami pun terheran-heran, dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu orang ini kembali bertanya, beritahu aku apa itu iman. Qal, Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, lalu orang ini berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang ini kembali bertanya, beritahu aku apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu orang ini kembali bertanya, beritahu aku apa itu hari kiamat, kapan datangnya. Qal, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada
yang bertanya. Qal fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qal antalidal amatu rabbataha. Kata Rasulullah, yaitu ketika budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i. Dan ketika engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, miskin, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Thumma antalaqa falabithtu maliyan. Lalu orang yang bertanya ini pergi dan aku pun terdiam untuk waktu yang cukup lama. Thumma qal, lalu Rasulullah berkata, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Rasulullah berkata, fa innahu Jibril, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini mungkin sering kita dengar dan cukup populer. Tapi kita pelajari lagi dan lagi, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang agama kita. Kita bahas hadis ini dari awal. Jadi Umar bin Khattab bercerita bahwa beliau sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang saya mikir gitu ya, kenapa para sahabat bisa menjadi seperti para sahabat? Kenapa para sahabat itu bisa menjadi seperti para sahabat dalam artian ibadah mereka yang luar biasa, kedekatan mereka kepada Allah yang luar biasa, ilmu mereka juga luar biasa. Setelah saya fikir-fikir begitu ya dan saya tadabburi, ternyata karena memang kehidupan mereka dekat sekali dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini bahwa memang lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita. Kalau kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang beriman, dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memberi kita motivasi untuk dekat dengan ajaran agama, selalu mengingatkan kita salat, mengingatkan kita tilawatul Quran, mengingatkan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk berakhlakul karimah dan seterusnya, maka itu akan memiliki pengaruh besar dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik ya, orang-orang yang mengajak kita untuk judi online misalkan, atau mengajak kita untuk pergi ke mana? Ke bar atau ke diskotik dan hal-hal lainnya yang melanggar syariat Allah, maka itu juga akan memberi pengaruh besar di dalam hati kita. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar bisa menjadi seperti mereka yang kita kenal karena memang mereka hidupnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung daripada agama kawannya, maka hendaklah dia melihat-lihat dengan siapa dia berkawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu berikutnya Umar bin Khattab melanjutkan ceritanya, idh tala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas safar. Dan tidak ada satupun dari kita yang mengetahui siapa dia. Inilah yang membuat bingung Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang ada pada saat itu. Karena kalau dia musafir, harusnya pakaiannya lusuh, normalnya pakaiannya lusuh. Jangankan zaman dulu Pak, zaman sekarang saja kalau kita safar yang fasilitasnya sudah bagus begitu ya, di mobil atau di pesawat, turun dari mobil atau dari pesawat biasanya kita dalam keadaan lusuh, lecek gitu ya. Apalagi zaman dulu, kalau orang safar pasti akan tampak padanya bekas-bekas safar. Tapi ini tidak tampak padanya bekas-bekas safar. Kalau tidak tampak padanya bekas-bekas safar, biasanya penduduk Madinah. Karena tadi bajunya putih, rambutnya hitam, klimis. Dalam riwayat yang lain rambutnya itu disisir rapi. Jadi kalau rapi harusnya penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah harusnya dikenal oleh orang Madinah. Karena zaman itu Madinah kecil Pak ya, bukan seperti Madinah yang sekarang.
Jadi zaman itu Madinah itu lebih kecil daripada Masjid Nabawi yang sekarang, atau kurang lebih sebesar Masjid Nabawi yang sekarang. Karena sebelum nanti Amul Wufud tahun 9 Hijriah itu jumlah kaum muslimin masih kurang lebih 3.000 4.000 orang, belum banyak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini yang membuat bingung para sahabatnya. Lalu orang ini duduk di hadapan Nabi SAW dan meletakkan kedua lututnya menempel dengan kedua lutut Nabi SAW. Di sini para ulama memiliki dua penafsiran ya. Ada yang mengatakan bahwa inilah posisi yang paling baik ketika seseorang ingin menuntut ilmu. Jadi dia dekat dengan gurunya, bahkan nempel dengan gurunya. Ada yang mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian ini dikuatkan dengan bahwa orang yang datang ini rambutnya kelimis dan pakaiannya rapi. Jadi ingin menunjukkan juga bahwa ketika menuntut ilmu itu ya pakaiannya rapi, gitu ya, pakaian-pakaian yang terbaik, ditambah posisinya juga posisi yang baik. Maka kalau kita lihat para ulama juga demikian. Di antaranya Imam Malik rahimahullah, beliau itu diriwayatkan kalau ada tamu yang datang, maka pembantunya akan keluar dan bertanya, apa urusanmu? Kalau tamu ini berkata, saya hanya ingin bertemu dengan Imam Malik, maka beliau akan keluar apa adanya. Tapi kalau tamu ini berkata, saya ingin mendengar hadis Rasulullah dari Imam Malik, ingin mengambil hadis, maka beliau akan katakan tunggu sebentar. Lalu beliau mandi dan menggunakan pakaian yang terbaik dan menggunakan minyak wangi, baru beliau keluar menemui orang tersebut karena beliau ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat bagaimana para ulama begitu memuliakan hadis Rasulullah, mereka keluar dengan penampilan yang terbaik dan juga dengan posisi yang baik. Jadi pendapat yang pertama mengatakan inilah tadi posisi yang dianjurkan ketika menuntut ilmu. Makanya di sebagian pesantren masih ada yang menjaga tradisi ini, Pak. Ketika muridnya setoran Al-Quran atau setoran hafalan, setoran matan kepada gurunya, maka posisi muridnya itu sangat dekat dengan gurunya. Ada juga yang menafsirkan bahwa posisi ini adalah posisi yang tidak lazim. Kalau sampai menempel, apalagi di redaksi berikutnya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Gitu ya, ia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Pahanya ini paha siapa? Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, ala fakhidhai Rasulillah, di atas kedua paha Rasulullah. Jadi sebagian ulama ada yang menafsirkan ini justru posisi yang tidak lazim. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang ini semakin dianggap asing. Gitu ya, karena memang aslinya orang ini asing. Malaikat Jibril kan, kalau kita lihat di akhir, Malaikat Jibril. Tujuannya agar dianggap asing, agar semakin dianggap asing. Ala kulli hal, itulah kurang lebih dua pendapat para ulama terkait dengan bagaimana keadaan atau posisi Jibril ketika di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini atau malaikat Jibril berkata, sebelumnya malaikat Jibril itu terkadang menemui Rasulullah dalam bentuk seseorang ya. Seringkali beliau malaikat Jibril berubah wujud menjadi wujudnya seorang sahabat, yaitu Dihyah Al-Kalbi, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang dikenal ketampanannya. Kalau Dihyah, kalau malaikat Jibril pada saat itu seperti wujudnya Dihyah, harusnya para sahabat kenal, ya kan? Tapi ternyata tidak ada yang kenal. Maka para ulama juga memiliki tafsiran terhadap ini. Ada yang mengatakan bahwa mungkin saja pada saat itu tidak menggunakan wujudnya Dihyah atau tidak menyerupai wujudnya Dihyah. Ada juga yang mengatakan mungkin saja waktu itu Dihyah bin Kalbi belum masuk Islam dan belum datang ke Madinah, sehingga belum dikenal ya. Karena kalau kita lihat Al-Kalbi itu marganya bukan marga Madinah. Al-Kalbi itu marganya dari marga Najd ya. Najd itu Riyadh dan sekitarnya sekarang. Setelah itu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam ya.
Jadi ini juga di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menganggap posisi Jibril itu posisi yang asing, posisi yang tidak dikenal. Dia lakukan sengaja tujuannya supaya tidak dikenal. Ditambah lagi beliau mengatakan ya Muhammad. Panggilan ini panggilan yang tidak umum. Ini panggilan yang dilakukan oleh orang-orang Baduy biasanya, orang-orang yang tidak kenal Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat dekat beliau biasanya akan memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya Muhammad. Akhbirni 'anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Maka dari sinilah para ulama mengatakan rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi di sini bukan artinya melihat dengan mata, bukan artinya melihat dengan mata. Ya, tapi bersaksi di sini maksudnya adalah percaya, yakin dengan hati. Karena ada sebagian yang menganggap bahwa anta syahada, bersaksi itu artinya melihat dengan mata. Kan kalau dalam bahasa fikih ada istilah namanya syahid ya. Syahid itu kan saksi begitu ya. Saksi itu maksudnya apa? Yang lihat dengan mata, yang mengalami langsung. Sehingga kalau ada yang mengatakan hadis ini anta syahada alla ilaha illallah artinya adalah engkau melihat Allah secara langsung, itu tafsiran yang otomatis tidak tepat begitu ya. Karena memang Allah tidak bisa dilihat di bumi. Ada yang demikian, ada kelompok yang ngaku bahwa pimpinannya itu sudah bertemu dengan Allah secara yaqadhah, secara dalam keadaan sadar. Nah, itu tidak tepat karena tidak ada manusia yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bumi begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya anta syahada alla ilaha illallah, tentu konsekuensinya dari syahadat kepada Allah adalah kita menafikan segala Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mentauhidkan, mengesakan Allah. Tidak boleh menganggap ada hal yang bisa menandakan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah berarti Tuhan yang lain tidak boleh kita sembah dan tidak boleh kita yakini. Begitu ya, bahwa mereka adalah Tuhan. Kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi dia masih mengatakan mungkin Tuhan yang lain juga benar. Nah, ini syahadatnya masih batal. Gitu ya. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita harus meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga konsekuensi dari itu kita tidak boleh berpangku kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang memiliki jimat misalkan atau percaya kepada takhayyul dan khurafat dan lain-lainnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari ini yang paling besar adalah kita mengikuti seluruh ajarannya, istiqamah hingga akhir hayat kita. Lalu berikutnya yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menunaikan salat. Dan ini adalah imaduddin ya, tiangnya agama. Cukuplah salat itu ibadah yang sangat penting ketika para ulama berbeda pendapat apakah orang yang meninggalkannya kafir atau tidak. Jadi ketika ulama berbeda pendapat yang meninggalkan salat ini kafir atau tidak gitu ya, itu menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang sangat penting, tidak boleh kita tinggalkan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka dia kafir. Walaupun tadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar. Kafir itu ketika dia tidak pernah salat sama sekali. Ada yang mengatakan sekali saja dia meninggalkan salat secara sengaja maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran dan dia harus bertaubat kepada Allah. Dan Rasulullah juga bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu dan dari Jumat ke Jumat berikutnya
maka itu akan menjadi kafarat di antara waktu-waktu tersebut selama dosa-dosa besar dihindari. Jadi kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk memperhatikan salatnya. Banyak orang di luar sana belum perhatian Pak terhadap salatnya. Salat kalau lagi lenggang, kalau lagi renggang waktunya, kalau ada lagi waktu luang. Kalau sibuk dia nggak salat nih. Banyak kegiatan-kegiatan dibuat waktunya tidak mengikuti waktu salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Ini juga perintah agama. Zakat tentu ada hitungannya dalam fikih. Siapa yang wajib zakat, siapa yang tidak wajib, lalu harta apa saja yang dikenakan zakat, nisabnya seperti apa, haulnya. Itu ada di pembahasan fikih. Intinya kita harus memperhatikan harta kita. Jadi kita yang bekerja dan punya penghasilan, maka salah satu tugas kita dan bentuk komitmen kita terhadap ajaran agama adalah kita memperhatikan harta kita. Kapan sampai nisab? Kapan kira-kira kalau uang misalkan, maka senilai 85 gram emas. Ketika sampai di situ, maka kita harus perhatikan nih. Ketika 1 tahun berjalan dan uang itu masih masih ada bahkan bertambah, maka harus kita keluarkan zakatnya 2,5%. Dan juga zakat-zakat lainnya, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan dan seterusnya. Bahkan ini menjadi concernnya Abu Bakar, karena ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada sebagian orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Sampai Abu Bakar mengatakan, lau mana'uni iqalan la uqatilannahum. Wallahi lau mana'uni iqalan la uqatilannahum. Kata Abu Bakar, demi Allah, seandainya mereka tidak mau membayar zakat walaupun hanya selai tali, tali unta itu, maka saya akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Maka Umar awalnya protes. Wahai Abu Bakar, mereka bersyahadat. Kenapa engkau perangi mereka? Kata Abu Bakar, sungguh saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Jadi walaupun mereka salat, tapi kalau tidak mau berzakat, apalagi karena mengingkari kewajibannya, maka bisa jatuh ke dalam kekufuran. Oleh karena itu diperangi oleh Abu Bakar. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Ini juga merupakan kewajiban dalam ajaran agama Islam. Terlepas dari benefit-benefit kesehatan yang mungkin sekarang banyak dibahas oleh dokter, tetapi itu adalah syariat Islam, begitu ya. Artinya kalaupun tidak ada yang membahasnya dari sisi keduniaan, tetap itu menjadi kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Maksud saya apa? Maksud saya adalah bahwa kita dalam menjalankan syariat ini tidak mesti nunggu penelitian dulu dari para ahli gitu ya. Kalau ada benefit duniawinya, misalkan jadi sehat, jadi apa, baru kita semangat untuk mengerjakan. Kalau belum ada penelitiannya, kita malas-malasan mengerjakan. Bukan seperti itu cara kita beragama. Cara kita beragama adalah kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benefit duniawinya, ya itu adalah keuntungan yang nyusul. Bukan tujuan utama kita dari mengerjakan amal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menunaikan haji jika engkau mampu ya. Jika engkau mampu. Para ulama berbeda pendapat. Wajibnya ini alal faur atau alat tarahi. Harus segera langsung dilaksanakan atau mungkin ditunda. Nah, kalau kita mau aman, maka kita ambil pendapat yang wajib alal faur, harus segera dilaksanakan. Harus segera dilaksanakan itu maksudnya seperti apa? Kan haji sekarang ngantri, paling tidak ada pergerakan dari kita gitu ya untuk mendaftar, paling tidak mendaftar haji, ada upaya untuk mendaftar haji. Kapan? Ketika kita merasa bahwa kita mampu. Memang tidak ada kewajiban dalam agama, tidak ada kewajiban kita harus memaksakan supaya kita mampu untuk haji, itu tidak ada. Gitu. Yang ada adalah kalau ternyata kita mampu, maka wajib haji, gitu ya. Kalau kita tidak ada, kalau kita tidak punya, maka tidak ada kewajiban untuk memaksakan harus bekerja, nabung segala macam untuk bisa berhaji. Tidak ada kewajiban demikian. Kalau ada kemauan, ya boleh-boleh saja. Nah, jadi wajibnya itu kapan? Kalau ternyata kita punya uang.
punya kemampuan, bukan hanya uang ya, punya kemampuan untuk berangkat, maka pada saat itu kita wajib melaksanakan haji. Dan haji wajibnya 1 kali seumur hidup. Wajibnya haji 1 kali seumur hidup. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Qala sadaqta, lalu orang ini berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun terheran-heran, kata Umar bin Khattab, orang ini yang bertanya dan orang ini yang membenarkan. Ini juga diantara dalil yang mengatakan bahwa tadi malaikat Jibril datang dengan cara yang asing ya, supaya tidak dikenal. Qal fa akhbirni 'anil iman, beritahu aku apa itu iman. Antu'mina billah, iman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan rukun iman yang ada 6 ya. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Ini harus kita imani. Kita sampai sekarang belum pernah melihat Allah, tapi kita imani bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang menciptakan kita semua, menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang akan membangkitkan kita semua, dan Allah yang akan menghisap seluruh amal yang kita kerjakan, lalu Allah yang akan membalas sesuai dengan amal perbuatan yang kita kerjakan di dunia. Ini harus kita imani. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Kita juga tidak pernah melihat para malaikat, begitu ya. Tapi harus kita imani. Jadi dalam Islam, segala sesuatu yang bersifat gaib maka harus ada dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis. Tidak boleh seseorang berbicara tentang hal yang gaib kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis. Kenapa? Karena dia gaib. Yang mengetahui yang gaib adalah Allah dan juga Rasulullah jika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh untuk hal-hal gaib kita percaya kepada mimpi misalkan ya. Kepada mimpi atau kepada bisikan atau kepada wangsit, maka hal-hal itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk mempercayai yang gaib. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu percaya kepada kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada takdir. Dan sebelum Rasulullah menyampaikan percaya kepada takdir, Rasulullah ulangi kata wa tu'mina bil qadar. Jadi ada penekanan di sini. Rasulullah ulangi kata iman ya, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ya. Maka Ahlus Sunnah itu mengatakan bahwa al-insan antara mukhayyar dan juga musayyar. Antara mukhayyar dan musayyar. Jadi manusia itu ada perkara-perkara yang Allah berikan pilihan kepada manusia, ada perkara-perkara yang tidak Allah berikan pilihan kepada manusia. Perkara-perkara yang Allah tidak berikan pilihan kepada manusia, maka tidak akan Allah hisab. Tidak akan Allah hitung, tidak akan Allah mintakan pertanggungjawabannya. Contohnya apa? Contohnya kita laki-laki, Pak, lahir laki-laki, itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah, takdir Allah. Kita enggak punya pilihan. Saya kulitnya sawo matang, ada bapak mungkin kulitnya putih, ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, itu semua itu adalah hal-hal yang Allah perjalankan. Maka tidak ada tanggung jawabnya di situ, tidak ada hisabnya. Tapi hal-hal yang ada Allah berikan pilihan kepada kita, seperti kita taat atau maksiat, salat tidak salat, berzina atau tidak, judi atau tidak, itu semua pilihan kita, maka Allah akan hisab kita pada hal-hal tersebut ya. Awalnya Allah memberikan tawaran pilihan itu kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung, tapi mereka semua menolak. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung, begitu ya. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka semua enggan untuk membawa amanah tersebut. Amanah ini apa artinya? Sebagian ahli tafsir mengatakan artinya adalah amanah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Wa hamalahal insan, tapi manusia yang mau mengemban amanah tersebut. Jadi kan gunung enggak punya pilihan, Pak. Langit enggak punya pilihan, dia hanya taat saja kepada Allah. Bumi juga enggak punya pilihan, dia hanya taat saja kepada Allah. Manusialah yang punya pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami beri dia 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah tentang ihsan atau sebelum terakhir nih. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat dia. Inilah yang disebut dengan al-ihsan. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada ungkapan yang sangat bagus dari para ulama, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaika. Jangan engkau jadikan Allah sebagai pelihat yang paling hina bagimu. Jangan engkau jadikan Allah sebagai pelihat yang paling hina bagimu. Maksudnya apa? Ibarat gini Pak, kita ingin melakukan maksiat, lalu ada orang yang melihat. Orang ini orang yang kita segani, kira-kira jadi gak kita maksiat? Gak jadi kan? Kenapa? Karena ada orang yang kita segani melihat. Ya kan? Tapi kalau yang melihat kita misalkan, kita ingin melakukan maksiat, lalu ada yang melihat kita cicak misalkan. Jadi gak kita melakukan maksiat? Biasanya orang itu tetap jadi melakukan maksiat. Kenapa? Karena yang melihat cuman cicak. Karena cicak itu dianggap ya hina, kan gitu. Sedangkan Allah melihat kita sepanjang waktu. Kalau kita tidak merasa dilihat oleh Allah, berarti kita telah menjadikan Allah itu sebagai pelihat yang paling hina di sisi kita. Jadi kita tidak anggap Allah itu ada, begitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir tentang hari kiamat yang disebutkan dalam hadis ini hanya ada 2 tanda, tapi sejatinya ada banyak tanda-tanda hari kiamat ya. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua tanda hari kiamat itu buruk, gitu ya. Tidak semua tanda hari kiamat buruk. Ada bahkan yang membawa kebaikan, membawa rahmat. Contohnya apa? Contohnya diutusnya Rasulullah itu kan tanda kiamat. Bu'ithu ana was-sa'ah kahataini, kata Rasul. Saya diutus, antara saya diutus dengan hari kiamat seperti 2 jari ini, sangat dekat. Jadi tanda hari kiamat tidak semuanya buruk. Ada juga yang merupakan fenomena seperti apa? Bangunan-bangunan tinggi, begitu ya. Ini merupakan fenomena, walaupun ada sebagian ulama yang tidak menyukainya, bangunan-bangunan tinggi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara tanda hari kiamat yang disebutkan di sini, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Paling tidak ada 2 tafsirannya. Yang pertama, akan banyak terjadi peperangan di akhir zaman sehingga banyak yang ditawan, di antaranya wanita yang ditawan, lalu dia digauli oleh tuannya, maka melahirkan anak tuannya, melahirkan tuannya sendiri. Lalu tafsiran yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar, maksudnya adalah banyak anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya, memperlakukan orang tuanya seperti seorang budak, wal'iyadzubillah. Semoga kita semua bisa berbakti kepada orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, ya, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Inilah yang dianjurkan kepada kita ketika kita ditanya tentang perkara agama dan kita tidak tahu. Maka kita jawab Allahu wa rasuluhu, Allahu a'lam. Kita ucap Allahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam itu diucapkan kalau Rasulullah masih hidup atau kalau di hadapan Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal dunia atau kita sedang tidak di hadapan Rasulullah, maka kita ucapkan Allahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari, kita bahas, kita kaji pada siang hari ini bermanfaat dan mengingatkan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.